Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi utama inti dari termodinamika, yaitu tentang hukum pertama termodinamika ya. Nah, bunyinya hukum termodinamika pertama itu tidak lain adalah eh, delta energi dalam. Oke, saya tulis dulu ya, sama dengan kalor Q min W, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi hukum pertama itu berbunyi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, hukum ini sebenarnya tidak asing karena hukum ini sudah ada landasannya, yaitu tentang kekekalan energi ya, yang udah pernah kita belajar di usaha energi ya, tentang kekekalan energi ya. Kekekalan energi ya, yang bunyinya waktu itu kan kita pernah dengar W sama dengan delta energi mekanik ditambah delta energi termal, oke, ditambah delta energi dalam atau internal. Nah, energi termalnya kita anggap nggak ada ya perubahannya, karena biasanya usaha oleh gesek nggak ada ya. Fluidanya dianggap gasnya dianggap tidak ada gesekan. Ini juga kinetik dan potensialnya perubahannya nggak ada. Oke, berarti tinggal ini sama ini. Nah, kemudian dirumuskanlah ada transfer yang lain, yaitu Q ya. Di sini ada Q. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa W di sini adalah usaha oleh sistem ya, usaha oleh sistem. Oke, jadi W-nya dilakukan oleh gasnya, oleh sistem. Oke, makanya W-nya bernilai positif ya. Jadi kalau W dilakukan W pada sistem, artinya dilakukan usaha pada sistem. Oke, ditekan. Jadi W-nya nanti negatif. Oke. Nah, kalau W di sini, W di mekanik di usaha energi yang mekanika, ini W-nya biasanya dilakukan ya, pada ya, dilakukan ya. Jadi W di sini W yang negatif ini, teman-teman. Oke. Makanya nanti ya seperti itu, W pada sistem. Kemudian Q-nya, kalornya itu kalau positif itu kalau apa? Kalor masuk ya. Jadi kalor masuk ke sistem itu nanti positif nilainya. Kalau dia negatif itu keluar ya, keluar itu negatif. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya kalau di buku-buku ada nanti di sini tandanya positif. Berarti teman-teman tinggal bisa menuliskan lagi delta E dalamnya sama dengan Q min. Nah, kalau pada, ini kan pada nih, W-nya pada sistem, disebut W on gitu, saya tulisnya W on. Nah, W on itu negatif, kalau pada sistem negatif, berarti min W on gitu teman-teman. Sehingga perumusannya menjadi positif ya, delta R ke dalamnya sama dengan Q ditambah W on. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Di buku Holiday atau di buku yang lain ada seperti ini yang positif. Tapi kalau kita konsisten bahwa W di sini adalah W yang dilakukan oleh sistem, berarti di sini negatif. Negatif plus W maksudnya gitu. Negatif plus W. Oke, nah kaidah ini juga ini menghubungkan antara makroskopis ya. Q itu W itu adalah makroskopis ya. Makroskopis artinya skala yang besar. Jadi usaha itu dilakukan oleh sesuatu yang dapat dilihat ya, makro. Nah, kalau Q itu biasanya mikro, tingkat molekul, mikroskopis ya, akibat adanya tumbukan atau gerak-gerak energi kinetik dari suhunya ya, dari molekul yang menyebabkan peningkatan suhu gitu ya. Q-nya nanti suhunya meningkat gitu ya. Nah, dalam ini nanti fungsi variabel keadaan. Jadi dapat dideteksi dari P, V dan T-nya.
Oke, sehingga kalau E dalamnya positif ya, E dalam ingin misalkan positif. E dalam itu positif inginnya misal dari sini. Berarti Q-nya harus apa? Q-nya harus positif, teman-teman. Berarti kalor harus masuk sistem. Nah, kemudian si W-nya harus apa, teman-teman? W-nya harus atau ada ataunya ya. Ada ataunya. Atau W-nya atau Q-nya menghilang misalnya, atau Q menghilang, Q-nya nggak ada gitu, Q-nya sama dengan 0, berarti W-nya harus apa? W-nya dilakukan pada sistem ya, biar positif, min gitu ya. Nah, oke. Kalau E dalamnya negatif, berarti Q-nya atau negatif gitu ya, berarti keluar Q-nya atau nah kalau ini kan W-nya negatif, atau misalkan supaya negatif berarti W-nya dilakukan oleh sistem ya, berarti W-nya positif. Oke, seperti itu. Makanya nanti ini nilainya negatif atau positif. Oke, kemudian jika perubahannya adalah sedikit kecil gitu ya, menjadi saya tulisnya DE dalam, oke, diferensial sedikit sama dengan DQ min DW. Nah, DQ dan DW ya, yang ini bukan turunan, bukan fungsi turunan, bukan turunan. Ini juga bukan turunan. Karena bukan sebuah fungsi keadaan. Jadi di sini tidak ada fungsi P kali V gitu, misal P, V nggak ada. Nah, kalau yang ini adalah turunan, teman-teman. Jadi kalau ini adalah sebuah tanda saja, turunan bukan eksak gitu ya. Jadi saya menulisnya seperti ini, DE dalam. Jadi di beberapa buku bisa tulisnya D coret gitu ya, Q min D coret W, seperti itu ya. Nah, seperti ini di beberapa buku termodinamika seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kita udah mengenal bahwa Q dan W di pertemuan sebelum ini ya, kita udah belajar Q dan W itu adalah dia bergantung terhadap lintasan, teman-teman. Bergantung terhadap lintasan. Jadi kalau lintasannya berbeda, itu nilainya berbeda, W dan Q-nya. Tetapi Q dan Q min W-nya, Q min W alias delta E ya, delta E dalam. Nah, ini adalah sebuah fungsi keadaan. Ini tidak bergantung lintasan, tidak bergantung lintasan. Ini juga berarti ini juga sama. Berarti delta E dalam itu tidak bergantung lintasan. Tidak bergantung lintasan. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau kita tinjau sistem terisolasi ya, misal sistemnya terisolasi, kita buktikan apakah hukum termodinamika ini memenuhi tidak hukum kekal energi. Oke. Kalau sistem terisolasi berarti sistemnya tidak ada kalor yang masuk atau keluar, berarti Q-nya sama dengan 0, teman-teman. Begitupun tidak ada W, ya, tidak ada W yang dilakukan dari dalam atau dari luar, ya, berarti W-nya juga 0. Nah, kalau W-nya 0 berarti delta energi dalamnya sama dengan 0. Berarti E awal dalam sama dengan E F dalam. Oh, berarti ini konsisten. Berarti konsisten betul berarti ya. Kemudian kalau misalkan dia satu siklus. Nah, kalau siklus berarti kan awal dan akhirnya sama, teman-teman, ya. Awal dan akhirnya sama, titiknya I F gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau siklus berarti akhir kurang awal. Oh, berarti delta energi dalamnya sama dengan 0. Berarti Q min W sama dengan 0. Berarti Q-nya harus sama dengan W, seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah formula ya, formula mendasar yang teman-teman harus ingat ya, untuk nanti mempelajari beberapa kasus-kasus di dalam proses termodinamika. Nah, setelah ini saya akan bahas beberapa kasus di dalam proses termodinamika yang sesuai dengan hukum pertama ya. Oke, mungkin itu saja
penjelasan tentang hukum pertama termodinamika. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat untuk mempelajari fisika dasar. Sampai jumpa, salam berfisika.com.